sini saya sudah mempunyai rangkuman dari materi-materi pertama terkait dengan kegiatan orientasi ngurus. Di sini saya sudah mempunyai rangkuman yang sudah dibuat dalam bentuk PPT dan akan saya jelaskan beberapa topik utamanya, yaitu adalah akan membahas tentang konsep organisasi, terus juga akan membahas konsep kepemimpinan, dan selanjutnya itu untuk struktur organisasinya dan komunikasi efektif dalam organisasi, terus untuk personal branding, dan juga akan ada kesimpulan di akhir video. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu apa sebenarnya definisi dari organisasi. Nah, organisasi itu sendiri adalah sistem untuk mencapai tujuan melalui kerjasama. Jadi sekelompok orang yang bekerja sama dikoordinasikan secara sadar dan memiliki batasan yang jelas. Nah, untuk selanjutnya, organisasi itu sendiri memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mencapai tujuan bersama, terus efisiensi, produktivitas, dan pengembangan, serta adaptasi. Jadi, organisasi itu membantu memaksimalkan sumber daya secara efisien dan efektif dengan struktur dan sistem yang terorganisir. Sumber daya itu dapat dialokasikan dan digunakan dengan baik. Dan untuk produktivitas kerja dapat ditingkatkan melalui struktur dan sistem yang jelas. Organisasi itu juga akan menjadi wadah untuk pengembangan potensi, keterampilan, dan karir anggotanya. Untuk selanjutnya, ada beberapa unsur penting di dalam organisasi, yaitu adalah wadahnya, tujuan, dan orang sebagai elemen utama dari organisasinya itu sendiri. Jadi, untuk tujuan, setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan komersial atau sosial atau yang lain-lainnya, dan juga ada orang sebagai elemen utama dari organisasi. Tanpa orang tidak akan ada organisasi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelengkapan dan budaya. Jadi untuk kelengkapan itu sendiri, selain unsur-unsur, kita juga memiliki kelengkapan yang mendukung operasi dari si organisasinya ini. Nah, yang pertama itu ada badan hukum. Badan hukum itu dia penting dalam organisasi. Terus selanjutnya itu aturan organisasi, di mana sebagai landasan berdirinya organisasi, seperti ADART gitu, yang mengatur bagaimana organisasi itu berjalan. Yang ketiga, itu ada struktur organisasi untuk menjelaskan pembagian fungsi dan tanggung jawab setiap anggota dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada program kerja yang akan dijalankan, kegiatan yang akan dijalankan dalam organisasi, dan yang terakhir adalah atribut organisasi seperti logo, nama, atau identitas lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk hambatan dan permasalahan dari organisasi sendiri. Untuk permasalahan umumnya itu pasti ada untuk hambatan-hambatan dalam organisasi yang akan dihadapi. Nah, yang pertama itu adalah dana. Dana itu pasti menjadi kendala utamanya. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM, terus komunikasi yang bisa menghambat koordinasi. Terus selanjutnya itu masalah administrasi terkait dengan pengolahan dokumen dan prosesnya. Yang terakhir itu adalah program kerja. Jadi jika tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka menjadi penghambat dalam organisasi tersebut. Untuk hambatan itu selain permasalahan, ada juga hambatan. Jadi untuk hambatan itu adalah dalam berorganisasi itu yang perlu dihindari mengucapkan kata-kata hal-hal yang tidak produktif. Terus untuk disiplin waktu yang buruk, dimana buruknya disiplin waktu akan menghambat jalannya organisasi. Terus egoisme, kurang komitmen, dan pemimpin yang tidak tegas. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas dalam organisasinya untuk menghindari hambatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep kepemimpinan. Jadi kita bahas dulu terkait apa itu sebenarnya kepemimpinan. Ada banyak definisinya, itu salah satunya adalah kepemimpinan itu intinya tentang pengaruh, bagaimana seorang pemimpin memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya itu bersama. Terus selanjutnya fungsi dari kepemimpinan itu sendiri adalah kepemimpinan itu memiliki beberapa fungsi, yaitu instruktif, mampu mengarahkan dan memberikan instruksi yang jelas. Terus untuk selanjutnya itu konsulatif, itu dia memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan juga memberikan solusi yang baik. Nah, selanjutnya itu ada partisipatif. Partisipatif yang dimaksud adalah dia berkontribusi secara nyata dan langsung dalam kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut. Untuk yang terakhir, fungsinya adalah delegasi. Delegasi itu dia memiliki kemampuan untuk menunjuk anggota lain untuk menjalankan sebuah tugas. Selain fungsi, dia juga ada prinsip, yaitu prinsip penting dari kepemimpinan.
Yang pertama adalah inklusif. Inklusif itu dia melibatkan semua orang dan menghargai keberagamannya. Terus untuk selanjutnya itu ada efektif. Efektif itu dia mampu mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mitos dan self leadership. Jadi mitos kepemimpinan itu sendiri adalah pemimpin itu dilahirkan, bukannya dibentuk, dan kepemimpinan itu juga tidak terjangkau. Untuk selanjutnya dimana si mitos ketiga itu adalah hanya memimpin orang lain. Pemimpin itu juga harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dan untuk yang terakhir adalah pemimpin harus karismatik, dimana maksudnya adalah memang bisa membantu tapi bukan syarat mutlak. Untuk berikutnya itu ada pentingnya self leadership itu mengenalkan diri untuk memengaruhi diri sendiri mencapai tujuan. Jadi untuk yang pertama itu adalah self direction, yaitu kemampuan untuk menentukan arah atau tujuannya sendiri. Nah, untuk yang kedua itu adalah self management. Yang dimaksud dari self management adalah kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya sendiri. Dan yang ketiga adalah self planning, kemampuan untuk merencanakan. Yang keempat adalah self control, untuk kemampuan mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah self monitoring, adalah kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan struktur organisasi dan tipsnya. Nah, fungsi struktur itu sendiri adalah untuk kita akan bahas dulu terkait dengan struktur organisasi adalah kerangka atau hal suatu kerangka yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, atau dikoordinasikan. Nah, jadi struktur organisasi itu ada fungsi-fungsinya, yaitu untuk membagi peran dan tanggung jawab, terus untuk membantu proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah menjelaskan jalur hubungan hierarki. Terus untuk tips-tipsnya, tips membuat struktur organisasi itu sendiri adalah kita harus ringkas dalam menstrukturkannya, jadi tidak berlebihan, sesuai dengan SDM dan kebutuhan organisasi, tidak berlebihan. Ada juga tipsnya adalah selaras dengan visi. Jadi untuk pembagian struktur organisasi itu harus selaras dengan apa yang sudah menjadi visi. Terus juga fungsional dan komunikasi baik antar unitnya. Untuk selanjutnya itu ada komunikasi, terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi. Nah, di sini ada jenis komunikasi, ada komunikasi verbal, formal, dan komunikasi informal. Kalau formal itu adalah sesuai aturan, kalau informal itu santai atau di luar aturan gitu. Terus fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah terkait dengan informatif, persuasif, regulatif, dan integratif. Untuk hambatannya dari komunikasi itu yang harus ditinggalkan adalah tekanan waktu, perbedaan bahasa dan persepsi. Terus kita harus mendengarkan selektif dan nilai moral dan teknis. Nah, di sini untuk materi terakhir kita akan membahas terkait dengan personal branding. Jadi definisi dari personal branding itu sendiri adalah untuk membangun kesan baik dan kendalikan pandangan orang lain, mengendalikan pandangan orang lain, yang tujuannya untuk kredibilitas, kepercayaan diri, perluas koneksi, tunjukkan diri itu apa adanya. Itu adalah personal branding, tujuan dari personal branding. Dan cara untuk membangun personal branding itu sendiri, kita mengenalkan diri, terus kita menentukan tujuannya, jaga konsistensi dari personal branding kita itu harus konsisten, terus buat konten yang tepat sesuai dengan personal branding kita.